Pasien berikutnya. Permisi dok. Loh, Bapak kok nggak pakai masker? Maaf dok, saya lupa. Ada. Kalau begitu tolong Bapak berdirinya munduran untuk jaga jarak. Oh, oke. Segini cukup dok. Kurang, munduran lagi Tona. Ke dalam. Udah cukup dok. Ya, sekarang silakan Bapak tutup pintunya. Keluhannya apa, Pak? Saya ini sudah dok. Wah, Bapak sudah berada di tempat yang tepat kalau begitu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Didalak dan tetap bekerja sama dengan Rumah Sakit Cepat Waras. Saya Dr. Rinaldo Alexander, spesialis penyakit dalam, akan kembali menjelaskan atau membawakan isu terkait COVID-19 ya. Topik kali ini adalah mengenai herd immunity dan juga tentang new normal. Jadi bisa dikatakan sebuah negara itu sudah mencapai herd immunity kalau lebih dari 70% dari seluruh populasi masyarakatnya memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit infeksi. Misalnya Indonesia ini berapa sih, 200 jutaan penduduk ya minimal 200 juta deh. Minimal 200 juta ini udah punya kekebalan terhadap virus COVID-19. Nah, sekarang bagaimana caranya seseorang bisa kebal terhadap virus COVID-19? Untuk saat ini caranya cuma ada dua. Entah kita sudah punya vaksinnya, diimunisasi sehingga dapat kekebalan yang pasif, ya atau kita terkena lalu kita sembuh. Nah, cuman yang jadi masalah kalau kita mau mencapai herd immunity dengan cara menularkan ke 200 juta penduduk Indonesia, bisa dibayangkan ada berapa banyak orang yang akan meninggal. Memang kita tahu nih ya, angka kematian COVID itu ya bervariasi sih ya, antara mulai dari 2% sampai bahkan tertinggi bisa 8%. Ya kalikan saja sama 200 juta, jadinya kan tetap besar tuh, ada berapa juta penduduk tuh akan meninggal. Belum lagi kalau misalnya kejadian penularannya itu cepat sekali. Pasti kan banyak rumah sakit yang tidak mampu menangani. Ya bisa aja juga yang tadinya mestinya nggak meninggal, cuman karena ruang rawat di rumah sakitnya penuh, yang tadinya gejalanya nggak berat-berat amat jadi berat, ikutan meninggal. Jadi angka yang meninggal makin lebih banyak lagi. Saya rasa akan sangat berbahaya kalau negara kita mencapai herd immunity dengan cara menularkan COVID-19 ini. Sementara untuk vaksinnya sendiri kan ya kita tahu bikin vaksin itu susah. Paling cepat juga akhir tahun ini atau mungkin tahun depan baru ada vaksinnya. Ya, harganya juga belum tahu berapa, yang bikin bukan kita soalnya. Nah, jadi ya untuk saat ini ya tetaplah kita harus menjalani gaya hidup new normal yang disarankan oleh pemerintah. Nah, sekarang untuk new normal sendiri sebenarnya per teori ya dari ahli-ahli epidemiologi maupun pakar-pakar gitu ya, kita bisa mulai masuk ke hidup new normal itu kalau dari hasil perhitungan ada angka namanya istilahnya R0 ya. R0 itu adalah satu orang yang terkena COVID itu dia nularin ke berapa orang lagi sih. Nah, jadi boleh menjalankan new normal itu kalau R0-nya itu di bawah 1. Ya, jadi kalau misalnya ada satu orang nih ketularan COVID, kita tahu nih satu orang ini cuma nularin ke satu orang lain. Tapi kalau R0-nya masih tinggi, di atas 1 lah intinya, entah 2, 3 segala macam, wah itu laju penularannya terlalu cepat, tidak bisa kita menerapkan new normal. Mungkin kita harus perketat lagi PSBB atau makan di karantina. Perlu diperhatikan ya, new normal itu adalah benar-benar menjalankan semua panduan dari pemerintah ya. Kemana-mana pakai masker. Maskernya pun makanya harus benar, nggak boleh sembarangan, nggak boleh hidungnya tetap kelihatan atau malah pakai di leher gitu ya. Harus tetap menerapkan etika batuk dan bersin yang baik ya. Dan kalau misalnya memang lagi sakit ya sebaiknya jangan keluar. Selalu cuci tangan habis memegang macam-macam ya. Kalau nyampe ke rumah juga harus langsung mandi ya, pakaiannya juga harus langsung dicuci ya. Benda-benda yang terpapar ya misalnya dapat paket atau apa itu harus dibersihkan ya, harus sering juga disinfeksi rumah gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan new normal. Justru kalau misalnya kayak gini nih, kemana-mana nggak pakai masker, perilakunya masih seperti biasa-biasa aja, masih kumpul-kumpul yang nggak perlu-perlu amat.
batuk bersin sembarangan, ya tidak menerapkan etika kebersihan dengan baik, itu bukan new normal. Justru itu tidak normal untuk zaman pandemi ini. Jadi kalau misalnya orang yang tidak pakai masker, juga tidak mengindahkan kebersihan, malas cuci tangan, tetap kumpul-kumpul, tidak jaga jarak, tidak physical distancing, itu justru di masa new normal ini merekalah yang memiliki kelainan. Nah, jadi yang dimaksud dengan new normal adalah yaitu ya kita membiasakan dengan hal-hal yang benar-benar sangat menjaga kesehatan, makan yang baik, tidur minimal 7-8 jam sehari. Itu pun juga jangan tidurnya kemalaman. Dikatakan kalau misalnya tidur lebih lewat dari jam 11 malam atau jam 12 malam itu akan mengganggu daya tahan tubuh. Rajin-rajin berjemur setiap hari, mau itu cuma 5 menit, mau 15 menit, yang penting terkena sinar matahari. Olahraga, ya olahraga disarankan juga tetap olahraganya di rumah aja ya. Mohon maaf nih untuk yang para punya gym gitu ya tetap sih kalau misalnya dari kita dan ahli epidemiologi itu ya disarankan untuk berolahraga di tempat umum dulu gitu, karena itu kan tetap menjadi risiko sumber penularan. Dan minum suplemen mau apa aja terserah deh, mau multivitamin, mau yang untuk secara khusus dikatakan bisa menambah daya tahan tubuh, itu silahkan saja. Tapi memang lebih baik kalau misalnya mau mengkonsumsi suplemen tanya dulu nih ya ke dokternya, karena nggak semua orang itu boleh mengkonsumsi suplemen, apalagi mereka yang punya kecenderungan sistem imunnya terganggu. Jadi semoga teman-teman bisa lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan herd immunity dan juga new normal yang saat ini sedang kita songsong ya. Jadi ingat ya, justru ya pakai masker, dikit-dikit cuci tangan segala macam, itu yang dikatakan normal. Semoga kita bangsa ini ya segera melewati pandemi COVID-19 ini. Semoga teman-teman juga senantiasa sehat, dan mari kita songsong new normal dengan pola pikir yang baik dan senantiasa waspada tapi tidak panik. Salam dari Rumah Sakit Cepat Waras. Bye bye. Dok, sepertinya ada masalah nih. Ada masalah apa, Pak? Airnya mati, Dok. Wah, Bapak kurang beruntung. Saya sudah harus pulang, Pak. Besok saja ya, baru dilanjutkan. Dok. Tidak!